Saudara, silakan Anda baca Bible saudara. Datanya surah apa, nomor berapa, bab berapa, silakan Anda bacakan di sini. Saya akan membantu Anda untuk memahami dan akan saya berikan referensi dari data-data Bible yang data-datanya juga dari Bible. Contoh misalnya, Yesus berkata dalam 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu ucapan Yesus tuh. Apa kisi-kisi pembandingnya? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih ada nggak kisi lain? Ada. Jangan menurut Yesus, Bang. Menurut Paulus, oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sinkron kan? Jelas bukan? Galatia 1 nomor 15, 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti murid-murid Yesus tidak ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain itu Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan muridnya keluar dari bangsa lain? Keluar ke bangsa lain? Adakah? Tidak ada. Nah, nanti kemudian muncul sanggahan di tahun 52 Masehi ketika Paulus menuju ke Damsyik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, ada sosok yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya datang kepada Paulus. Lalu cahaya itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sedangkan Yesus sebelumnya sudah berpesan nih kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias. Berarti ada Mesias datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada masa itu, pada saat Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang ke bumi sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Nggak ada. Aku datang nanti dengan jasadku. Di mana Yesus mengatakan aku datang nanti dengan jasadku? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Makanya dia mengatakan, kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab aku datang ke bumi, kedatanganku nanti sebagai anak manusia lengkap dengan jasad. Jadi kalau ada yang berkata, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, aku bermimpi bertemu Yesus, aku melihat Yesus kemudian di atas Ka'bah, pada saat aku tahajud, aku sujud, aku mendengarkan ada bisikan Yesus. Itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua nanti, aku akan turun dari langit sebagai anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikat, dan seluruh manusia yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut. Semua manusia ini akan tahu ketika Yesus sudah datang, seluruh manusia akan tahu. Orang yang lagi tidak sempat cebok kalau Yesus datang. Orang yang lagi mengandung seketika kemudian beranak. Orang yang lagi tidur seketika terbangun ketika Yesus itu sudah datang. Sementara yang terjadi kepada Paulus cuman dia saja dengan orang-orang yang kita tidak kenal yang melihatnya dan mengetahuinya. Itu kebohongan, Cak Ayu. Yesusnya mengatakan begitu. Coba Anda baca Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 30. Baca itu, baca. Ternyata Yesus mengatakan, di antara masa sebelum dia datang kedua kalinya, muncul Yesus palsu. Jangan percaya, kata Yesus. Jangan percaya. Kami pun umat Islam nih,
Andai saja Nabi Muhammad SAW berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun setelah membaca Bible, kami pun akan ragu. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik, kami tetap percaya kepada beliau setelah baca Bible. Tapi ternyata yang mengatakan ketemu Yesus di padang gurun itu adalah pendiri agama kalian. Nah ini terakhir nih, terakhir 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis. Dalam bahasa Yunaninya planos. Siapakah iblis itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, sini. Kamu bertemu dengan Yesus. Yes. Dia datang sebagai apa? Dia tidak mungkin mengatakan dia datang sebagai manusia. Karena dia sudah akui di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa oknumnya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana, Bung, sederhana. Hanya saja saudara-saudaraku ini terlanjur Kristen. Coba tanya pada diri saudara-saudara Kristen, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah, atau yang mendengarkan setelah ini. Adakah kalian menjadi Kristen karena proses belajar? Adakah? Tidak ada. Saudara-saudara saya menjadi Kristen karena orang tua lahir sebagai Kristen, karena perempuan, atau karena harta dan seterusnya. Bukan karena belajar Bible. Tidak ada itu orang menjadi Kristen karena belajar Bible. Nggak ada. Kecuali orang yang sudah dari lahir Kristen lalu kemudian membaca Bible. Nah itu mereka kemudian pelajari. Tapi karena sudah didoktrin, otak sudah taktrik bahwa itu Tuhan, selesai. Ketika mereka menemukan dalam Bible yang hanya wartawan punya catatan, menuliskan Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus nete, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian ini bla bla bla. Apa kata mereka kemudian sebagai silat lidah? Oh, itu saat dia sebagai manusia. Coba lihat. Pernah tidak pencipta alam semesta ini sebagai manusia? Pernah nggak? Nggak pernah. Apa buktinya? Meskipun saudara Kristen itu berdalih Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan, ketika ditanya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Apa kata dia? Ada Bapa. Nah itu coba lihat. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu dan 100% Tuhan. Buktinya ketika dia menjadi bayi, mana 100% Tuhannya? Mana? Mana 100% Tuhannya ketika dia jadi bayi? Ketika dia jadi manusia, mana 100% Tuhannya? Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak nampak seperti manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak menjadi manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya ketika dia 100% Tuhan, dia tidak menjadi makhluk. Buktinya dia makhluk, buktinya dia manusia, buktinya dia mati. Berarti dia 100% makhluk dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru betul. Saya kira begitu, saudara. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan saudara kita ini bisa tercerahkan. Silakan.